Bahkan jika anggota keluarga para sandera itu berpikir tentang persaudaraan, mereka memikirkan tentang langit yang perkasa. Tidak perlu diragukan, selama kaisar tidak melawan, seseorang secara alami akan berdiri dan mengutuk. Yang mulia secara pribadi melakukan bahaya untuk menyelamatkan sanak saudara Anda, tetapi Anda masih ragu. Apakah Anda layak atas kebaikan yang mulia? Kaisar Yuan Tian bisa menggunakan Zerg. Dia tahu bahwa Zerg tidak akan menyerahkan sandera dan akan pergi ke Zerg secara pribadi. Bahkan jika Raja Dewa Zerg tahu bahwa anak Yuan Tian sedang mencarinya untuk bertindak, tidak ada gunanya menggunakannya untuk memicu Yuan Tian. Kaisar. Dia hanya bisa menanggungnya. Jika Zerg tidak menyandera, Kaisar Yuan Tian akan membunuh keturunan suku Zerg, dan Kaisar suku Zerg akan mengambil tindakan, dan Kaisar Yuan Tian akan terluka. Bahkan Raja Dewa Zerg memiliki beberapa keraguan dan tidak berani mengambil tindakan untuk saat ini. Tetapi kemarahan semacam ini akan membuatnya memerintahkan Kaisar Serangga di bawah komandonya untuk memukul Kaisar Yuan Tian dan istrinya dengan menyedihkan. Dan semakin keras pertarungannya, semakin banyak Yuan Tiandi yang bisa menjual yang menyedihkan di depan semua kaisar setelah dia meninggalkan dunia serangga. Ini adalah konspirasi dan konspirasi. Raja Zerg tidak bodoh, tetapi bahkan jika dia bisa melihatnya, dia hanya bisa mengalahkan Yuan Tiandi karena marah. Insiden ini juga membuat kita tertutup. Para sandera diculik oleh Zerg. Aku takut pot hitam itu akan menimpaku dengan tenang. Masalah ini membuat para kaisar itu lebih berterima kasih kepada Kaisar Yuan Tian. Saya tidak bisa berpikir untuk tidak bersyukur. Apakah keadaan pemberian hadiah dan kebaikan tertinggi? Setelah kebaikan ini dikirim, pihak lain harus menerimanya. Harus diingat, Kaisar Yuan Tian bisa melakukannya. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa berdiri dan membantah Yuan Tiandi dengan marah tentang masalah ini. Para kaisar yang telah diculik sebagai sandera benar-benar berani mengejek Yuan Tiandi karena terluka parah, tetapi tidak menyelamatkan mereka. Kaisar meminta maaf kepada semua suku di dunia, namun bukan berarti semua suku di dunia bisa mengalahkan kesalahan kaisar. Bahkan klan Kaisar Ke tidak tahan untuk mengejek kemunafikan Yuan Tiandi dan menertawakan ketidakmampuan Yuan Tiandi. Bagaimanapun, masalah ini disebabkan oleh Qin Yichen, dan para sandera ditangkap olehnya. Dia meminta Raja Ilahi Zerg untuk melepaskannya. Dia bisa meludahi Raja Ilahi, tetapi dia tetap tidak berani berperan sebagai Raja Ilahi seperti ini. Terlebih lagi, pengadilan surgawi membalas dengan santai, Anda bisa pergi ke dunia serangga. Kalimat ini bisa membuat klan Kaisar Ke terdiam. Ini celahnya. Kaisar Yuan Tian dapat keluar hidup-hidup ketika dia pergi ke alam serangga. Saya khawatir Kaisar Ke mungkin tidak diperlukan. Bahkan kaisar dari semua pihak telah melihat Yuan Tiandi memuntahkan darah, dan darah yang dimuntahkan oleh kaisar tidak dapat mengalir kembali. Kaisar Yuan Tian menumpahkan darah di sini, lalu dia adalah seorang kaisar surgawi yang rela marah dan membunuh dunia serangga untuk semua ras. Kaisar Yuan Tian sedang merencanakan kekuasaan, tapi dia memang melakukan hal-hal nyata. Qin Yichen berpikir diam-diam. Dia selalu merasa bahwa Yuan Tian Emperor City Mansion licik. Tetapi pada kenyataannya, jika dia adalah kaisar surga, bahkan jika dia bukan murid leluhur hitam, dia masih perlu menekan dunia serangga. Bahkan jika kaisar langit secara pribadi mengambil risiko dan pergi ke dunia serangga untuk menyelamatkan para pejabatnya, ini adalah hal yang baik. Tetapi Qin Yichen melakukan introspeksi diri dan menemukan bahwa tampaknya dendam antara dirinya dan Kaisar Yuan Tian mengarah pada sanggahan. Memikirkannya lagi. Keluhan antara Kaisar Yuan Tian dan dia tampaknya karena yang pertama adalah murid leluhur kulit hitam. Untuk mengatakan bahwa Yuan Tiandi benar-benar melakukan hal-hal jahat yang melukai langit dan nalar, atau tindakan seorang tiran seperti Kaisar Iblis Langit. Sepertinya, saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Tapi sayangnya, musuh adalah musuh, dan perjuangan kekaisaran adalah perjuangan kekaisaran. Entah benar atau salah, Anda hanya memperhatikan menang atau kalah. Anda tidak perlu bertanya. Anda juga tahu bagaimana berbagai kaisar bereaksi. Dan Feng Nianwu juga berkata dengan cemas, Tuan, pasti ada setan ketika hal-hal terjadi secara tidak kekal. Kaisar Yuan Tian telah mengambil tindakan. Apakah Anda harus melakukannya? Mengatur pasukan juga? Dalam pertempuran? Bai Guanxing tersenyum tipis. Jangan khawatir. Kaisar Yuan Tian dipukul sampai muntah darah. Tidak bisa menyembuhkan luka-lukanya. Segera, Bai Guanxing mengulurkan tangannya dan mengaitkan bahunya ke sisi kiri dan kanan Qin Yishenhua. Kaisar Yuan Tian dipukuli hingga muntah darah, dan luka-lukamu sepertinya hampir sembuh. Hampir. Berjuang untuk yang terakhir kali. Setelah pertarungan ini, saatnya untuk mendapatkan bisnis. Meskipun Bai Guanxing tersenyum, ketika Qin Yichen dan Hua Daoru menatapnya, mereka juga tahu bahwa meskipun yang pertama bertindak acuh tak acuh, mereka takut situasinya akan melonjak di hati mereka. Pertempuran terakhir. Nah, pertempuran terakhir. Setelah Bai Guanxing berkata, dia menarik jenggot Lei Ze ke arah Qin Yichen. Dan kali ini, yang terakhir tidak akan dirobek oleh naga petir.
Sangat disayangkan Leize tidak memiliki jenggot naga meskipun naga kecil ini hanyalah seberkas sinar kekuatan Leize. Seberapa besar keberadaan Leize? Dengan setiap pikiran dan kekuatan, ada amarah yang sangat dahsyat dari putra naga sejati. Naga guntur bergoyang di lengan baju bintang putih, tampak seperti muntah. Anda bajingan kecil berani mencabut jenggot saudaramu. Jangan menunggu kekuatan penuh saya untuk pulih. Pertempuran terakhir. Qin Yichen dan Hua Daoru berdiri berdampingan setelah pertempuran ini. Saatnya untuk keluar dari dunia ini. Pertarungan terakhir. Secara logika, haruskah kita menang, kan? Qin Yichen memandang Hua Daoru, tersenyum tetapi tidak tersenyum. Tampaknya pertempuran terakhir sebelum murid menjadi guru harus berakhir dengan kemenangan. Dan sejak saat itu, biarkan burung-burung terbang. Namun, jarak antara mereka dan Bai Guanxing masih sulit untuk dijembatani. Dan sebelum pertempuran ini, mereka berdua masih terlempar ke tanah. Kemenangan sebelum meninggalkan divisi tampaknya diharapkan, tetapi itu masih jauh tanpa batas. Lakukan semua. Tidak. Qin Yichen mengertakkan giginya. Ini tidak akan habis-habisan, itu harus menang. Mungkin ada yang bisa mengucapkan beberapa patah kata, dan tidak ada yang akan hilang. Tetapi Qin Yichen tidak mencoba untuk memamerkan antusiasmenya, tetapi semangat juang di hati daunnya, dingin tetapi membara. Sama seperti makhluk di dunia ini, semua orang ingin menjadi seorang kaisar. Semua orang ingin naik ke puncak gunung. Mungkin setelah kehidupan yang lelah, setidaknya 99% dari mereka tidak dapat menjadi kaisar, dan akhirnya tenggelam ke dalam kumpulan makhluk. Tetapi jika Anda hanya melangkah ke dalam praktik dan mengatakan pada diri sendiri bahwa tidak masalah jika Anda tidak bisa menjadi seorang kaisar, maka Anda pasti tidak akan menjadi seorang kaisar. Mungkin melelahkan untuk memperebutkan tempat pertama dalam segala hal, dan akan tampak sangat bersemangat untuk sukses cepat dan perolehan cepat, sangat agresif dan menang. Tetapi Qin Yichen sekarang mengerti bahwa apa yang dia inginkan bukanlah menjadi yang pertama, tetapi kekuatan untuk bertarung untuk yang pertama dalam segala hal. Hua Daoru sepertinya terinfeksi juga, dengan pedang naga putih di tangannya. Cahaya pedang bersinar terang, dan cahaya pedang bersinar dingin di musim dingin. Ya, harus menang. Bai Guanxing berdiri dengan tangan di belakangnya, memandang mereka berdua, dan tersenyum. Sekarang, tahukah kamu di mana yang disebut batas alam? Alasan Daswi menjadi kaisar manusia adalah karena dia, seperti makhluk hidup, telah menjalani setiap jalan, dan dia telah mengembangkan setiap langkah di jalan ini hingga yang ekstrim. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang dapat meledak Daswi di setiap alam adalah batas yang dapat digunakan oleh alam ini. Dan Daswi adalah kaisar. Di atas semua kaisar. Bai Guanxing mencibir. Dulu kamu mengira bahwa kamu telah melihat melalui alam tertentu. Bahkan dari kaisar surga sampai 3000 alam. Setiap ras memiliki divisi berbeda dari alam ekstrim. Sekarang kamu akan menemukan bahwa kaisar adalah sangat kekuatan dari alam ekstrim jauh lebih baik daripada ras kecil.